keempat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 4, yaitu saling menasihati, Quran surat Al-Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang saling menasihati. Pengertian saling menasihati menurut ajaran Islam adalah saling mengingatkan satu sama lain dalam kebenaran, baik dengan anjuran, pelajaran, petunjuk, teguran, dan sebagainya dalam kebaikan dan juga dalam kebijaksanaan. Selanjutnya yaitu pengertian saling menasihati dengan santun. Saling menasihati dengan santun adalah nasihat yang benar, mengundang muatan positif dan tentunya penuh makna serta manfaat bagi semua orang, yaitu mengajak pada kebajikan dan menjauhi kemungkaran yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnahnya. Contoh dari nasihatnya yaitu: pertama, anakku, jagalah auratmu, jangan kau biarkan auratmu terbuka. Dan yang kedua adalah sebagai siswa, kedisiplinan salah satu kunci kesuksesan. Selanjutnya yaitu Al-Quran tentang saling menasihati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabarannya. Kandungannya yaitu surat Al-Asr menjadi pengingat agar manusia tidak membuang waktu yang dimiliki dengan melakukan hal negatif. Waktu yang dimiliki harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena waktu tidak akan bisa diulang, bahkan dibeli dengan apapun. Jadilah bagian dari golongan yang beriman. Selanjutnya yaitu dalil tentang saling menasihati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dainus nasi Fatukulna lamin qalallahi wali fatabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatina. Artinya, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin, kaum muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu ada kandungannya. Dalam hadis tersebut, nasihat kepada Rasul dan para pemimpin artinya membantu mereka dalam melaksanakan kebenaran, taat segala perintahnya, dan memberikan masukan, saran secara sopan jika mereka menyimpang. Selanjutnya yaitu ada hikmah dan manfaat saling menasihati. Yang pertama adalah menjadi pengingat bagi seseorang untuk melakukan muhasabah atau introspeksi. Yang kedua yaitu menjauhkan seseorang dari perilaku tercela. Yang ketiga yaitu menjadi pengingat dalam kebaikan. Yang keempat yaitu terciptanya hubungan silaturahmi dan persaudaraan yang kuat. Yang kelima yaitu munculnya tradisi saling menjaga dan dalam kebenaran. Selanjutnya yang terakhir adalah ceritakan kejadian saling menasihati para sahabat Rasulullah SAW. Jadi pada suatu ketika salah seorang sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami pernah mengikuti sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Saat dalam pelaksanaan sholat, ada sahabat lain yang tiba-tiba berlintas. Sahabat Muawiyah tersebut secara spontan menjawab, "Yarhamukallah." Atas tindakan sahabat Muawiyah tersebut, para sahabat lain memandangnya seraya memukulkan tangan-tangan mereka pada paha-paha mereka. Ternyata itu adalah pertanda agar sahabat Muawiyah diam suatu sholat. Sholat berjamaah tetap berjalan sehingga selesai. Karena merasa bersalah,
telah mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah, sahabat Muawiyah khawatir jika Nabi Muhammad SAW akan memarahi bahkan membelinya. Tentu itu menjadi kekhawatiran yang teramat mengingat Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang dikhawatirkan oleh sahabat tersebut tidaklah terjadi. Rasulullah SAW tidak menghardik, memarahi, atau mencaci ataupun melakukan tindakan buruk lainnya, melainkan tersenyum dan memberikan nasihat dengan lemah lembut. Beliau mengatakan kepada sahabat Muawiyah bahwa sesungguhnya perkataan manusia itu tidak patut ada di dalam sholat, sedangkan yang patut adalah ucapan tasbih, takbir, dan yang kedua yaitu Quran surah Al-Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83. Pertama yaitu Quran surah Al-Luqman ayat 13-14. Surah Al-Luqman terdiri dari 34 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Dinamakan surah Luqman karena menurut kisah Luqman Al-Hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang keesaan Allah dan memiliki hikmah. Adapun secara khusus ayat 13-14 merupakan ayat tentang tauhid dan ayat tentang birrul walidain, melarang berbuat syirik dan memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, dan itu diajarkan Luqman kepada anaknya. Surah Luqman ayat 13-14 berserta artinya. Wa iz qala Luqmani li ibnihi wa huwa yaghzuhu ya binayya la tusyrik billah inna syarik la zulmun azim wa wadainal insana biwaddainahi hamalathu ummahu wa hana ala wahnu wa fisaluhu fi amaini anis kuralil wali walidaika ilayya masyir, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Selanjutnya yaitu tafsir surat Luqman ayat 13-14. Tafsir surat Luqman ayat 13-14 ini disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fizilalil Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Murni. Intisari dari tafsir di atas adalah wa iz qala Luqmanu li ibni wa huwa ya'izuhu ya yubni la tusyrika billahi inna syarqa zulmun azizun wa wassabna insana biwaddaihi amaltahu ummuhu wahna ala wahni fisalu fi amaini anisyakla walad takaati sob. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami perintahkan dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada akulah kembalimu. Selanjutnya yaitu hukum tajwid Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13-14, yaitu berjumlah 33. Di antaranya ada mat orisinil atau matobi'i, kalkala sugro, mat orisinil atau matobi'i, kalkala sugro, mat silakashiro, mat orisinil atau matobi'i, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul Al-Luqman ayat 13. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul Al-Luqman ayat 13 dan 14.
Diriwayatkan oleh Abu Sa'ad bin Abu Bakar Al-Ghazi berkata bahwa Muhammad bin Ahmad bin Hamdan telah berkata kepada kami dan berkata bahwa Abu Ya'la telah memberitahu kami dan berkata bahwa Abu Khusaimah telah memberitahu kami dan berkata bahwa Al-Hasan bin Musa telah memberitahu kami dan berkata bahwa Zuhair telah memberitahu kami dan berkata bahwa Samak bin Harb telah memberitahu kami dan berkata bahwa Musa bin Sa'ad bin Abi Waqqas dan dari ayahnya berkata, ayat ini turun tentang diriku. Lalu dia berkata, ibu Sa'ad telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya sehingga dirinya Sa'ad mengingkari agamanya Islam. Dia tidak makan dan minum. Ibu berada dalam keadaan seperti itu selama 3 hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Khusaimah. Isi kandungan surat Al-Luqman ayat 13 dan 14, yaitu orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqman mencontohkan pendidikan utama yang harus diberikan kepada anak adalah tauhid. Larangan berbuat syirik, menyekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, birrul walidain, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Ayat ini mengingatkan bahwa hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 83. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 83 ini disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fizalil Quran, tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Murni. Pertama, Allah mengambil janji Bani Israel. Poin pertama dari surat Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala mengambil janji. Yang kedua yaitu bertauhid kepada Allah. Isi perjanjian atau sumpah ini merupakan pokok-pokok agama Allah. Pertama adalah tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, la ta'buduna illallah. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Selanjutnya yaitu berbicara yang baik. Selain perbuatan yang baik, Bani Israel juga diperintahkan dalam perjanjian itu untuk berbicara yang baik kepada orang lain. Wa qulu linnasi husna, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Selanjutnya yaitu ada sholat dan zakat. Isi perjanjian ini berikutnya adalah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Yang terakhir yaitu Bani Israel melanggar perjanjian. Bagian terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 83 ini menjelaskan karakter Bani Israel yang suka mengkhianati perjanjiannya, kecuali sedikit dari mereka. Selanjutnya yaitu ada asbabun nuzul Al-Baqarah ayat 83. Ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Namun kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab Taurat itu. Dan yang poin terakhir yaitu isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 83. Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan mereka telah mensepakati untuk memenuhi isi perjanjian itu berupa pokok-pokok agama yang harus diamalkan, kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.